Sejarah Lembaga Literatur Baptis. Kota Surabaya merupakan kota perjuangan bagi bangsa Indonesia. Kota ini pula yang menjadi kota perintisan cikal bakal berdirinya Lembaga Literatur Baptis atau LLB. Tepatnya tahun 1954 oleh seorang wanita utusan Injil Foreign Mission Board dari Southern Baptist Convention, USA, yaitu Ibu Darlene Sears. Beliau memulai pelayanannya dengan menerjemahkan juga mencetak buku pelajaran sekolah minggu untuk kelas Indria, Pratama, dan Madya. Kegiatan pelayanan ini dimulai di Jalan Jimerto 2A Surabaya, yang sekarang berdiri dengan kokoh sebagai Gereja Baptis Immanuel Surabaya. Kemudian Nona Darlene Sears digantikan oleh Nona Grace Wells, dan sejak saat itu kegiatan pelayanan ini dipindah dari Surabaya ke Jalan Tengku Umar 7A Bandung. Pada waktu awal-awal perintisan, lembaga ini dikenal dengan sebutan Penerbitan Gereja-Gereja Baptis atau PGGB. Puji Tuhan, Penerbitan Gereja-Gereja Baptis mengalami perkembangan dan pindah lagi ke Jalan Wastu Kencana nomor 40 Bandung. Pekerjaan penerbitan literatur Baptis berlangsung dalam ruangan yang cukup luas milik Gereja Baptis Pertama Bandung. Pada 4 November 1959, LLB akhirnya dapat membeli tanah di Jalan Taman Sari nomor 16. Dulunya bernama Jalan Patimura 18 Kota Bandung, yang menjadi tempat resmi berdirinya PGGB. Diresmikan oleh Pendeta Ross Coggins, dan dalam kesempatan ini juga disetujui untuk membuka toko buku Kristen yang menyediakan buku-buku impor terbaru pada waktu itu. Segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Pada zaman ini, berjualan buku menggunakan sebuah gerobak yang sering dijuluki bebas polusi, bebas STNK, dan bebas SIM. Memasuki tahun 1970, penerbitan Gereja-Gereja Baptis atau PGGB berubah nama menjadi Lembaga Literatur Baptis atau LLB. LLB terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tepat 1 Juni 1989, bagian percetakan pindah ke Jalan Soekarno-Hatta 762. Percetakan LLB pada waktu itu berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa denominasi di luar Baptis, yaitu dari Bala Keselamatan, Sinode Gereja Kristen Pasundan, Gereja Bethel Sinar Paturyani, GBIS, Shalom Internasional, Majalah Sinasal, Majalah Berita Hidup Solo, Gereja Pantai Kosta Cianjur, dan Perkantas Jakarta. Sedangkan buku-buku yang sudah diterbitkan adalah bahan sekolah minggu, buku-buku bacaan rohani, terjemahan maupun buku karangan asli, buklet penginjilan, selebaran-selebaran penginjilan, dan selebaran lainnya yang membangun rohani orang Kristen. Memasuki tahun 2003, LLB dituntut untuk mandiri. Sama sekali tidak lagi mendapat bantuan operasional dari misi baptis. Seluruhnya harus diusahakan sendiri dengan manajemen dan sumber daya manusia yang ada. Padahal sebelumnya operasional LLB tergantung dari donatur di luar dan dalam negeri. Berjalannya waktu di tengah perkembangan zaman dan ketatnya persaingan bisnis percetakan menjadikan LLB harus berupaya keras mempertahankan bisnisnya. Penyesuaian besar harus dilakukan pada bulan Juli 2010 untuk meringankan operasional LLB dan mempertahankan pelayanan lembaga ini. Pada masa perintisan LLB dipimpin oleh para misionaris sebagai berikut. Tahun 1955 hingga 1959, Nona Grace Well almarhumah dilanjutkan Pendeta Ross Coggins. Tahun 1959 hingga 1970, Pendeta Elton Moore dan Pendeta Gerald W. Pinkston. Tahun 1970 hingga 1971, Nona M.W. Ditsworth. Hingga tahun 1971 sampai 1998, Diakon Suyoto Ibnu Prawoto almarhum menjadi Direktur Nasional pertama LLB. Tahun 1992 hingga 2002, Pendeta Dominikus Bambang Suryanto. Tahun 2002 hingga 2008, Hari Sabarno. Tahun 2009 sampai 2011, Susan Wiryadinata. Tahun 2011 hingga 2014, Pendeta Adi Wibowo. Tahun 2015 sampai 2019, Pri Setiadi Teguh Wibowo. Tahun 2020 sampai 2021,
Daniel Kusmara. Tahun 2021 hingga sekarang, Insinyur John H.L. Serworwora PhD. Kemitraan dalam dan luar negeri terus dibangun oleh LLB untuk meningkatkan kualitas penerbitan LLB. Keterlibatan STT Baptis sangat dirasakan perlu untuk memperkaya artikel teologi dalam majalah SB dan penerjemahan buku-buku teologi. Selain itu, LLB berhasil memperluas kerjasama luar negeri dengan mendapatkan lisensi dari lembaga penerbitan bergengsi di Amerika Serikat, seperti The MacArthur Academy International yang dipimpin oleh Dr. John MacArthur, Desiring God International yang dipimpin oleh Dr. John Piper, dan Nine Marks International yang dipimpin oleh Dr. Mark Dever. Dari segi artistik, LLB pun berbenah dengan menggandeng Sekolah Tinggi Desain Indonesia untuk menata penampilan buku sekolah minggu dan majalah Suara Baptis. Mulai Mei 2021, majalah kesayangan umat Baptis ini bukan saja terbit setiap bulan, tetapi juga hadir dalam bentuk e-magazine dan diperkaya dengan artikel-artikel teologi. Jumat 5 November 2021 bukan saja menjadi perayaan HUT ke-62 dari LLB, tetapi juga merupakan tonggak sejarah baru ketika aplikasi mobile dari LLB diluncurkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di zaman yang serba digital ini. Yuk terus dukung pelayanan kami. LLB rindu selalu hadir di tengah-tengah umat Kristen dalam mendukung gereja-gereja bertumbuh, khususnya gereja Baptis dan di bidang literatur. Oleh karena berkat dukungan umat Baptis pula, LLB dapat terus berinovasi dalam meningkatkan mutualisme pelayanan. Sebut saja LPJ, langganan, pasang iklan, dan jajan. Bisa banget langganan buku-buku andalan terbitan LLB ataupun majalah Suara Baptis yang pastinya dikemas dengan desain yang semakin menarik dan konten yang berkualitas. Selanjutnya, yuk mari pasang iklan. Percayalah, kami bisa menjadi wadah yang tepat untuk mempromosikan barang atau jasa yang Anda tawarkan. Yang terakhir, yuk jajan. Belanja dulu aja di marketplace kami di Tokopedia atau Shopee dengan mencari nama kami, Toko Buku Baptis di kolom pencarian. Dan jangan lupa check out ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.